Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat kepada kita semua, hingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan rahmat dan ampunannya, insya Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kulsub, saya ingin mengajak kepada jamaah sekali lagi untuk mendoakan jamaah kita yang kemarin mendahului kita, itu Bapak Haji Tato atau Bapak Haji Anto Sularto. Kepada beliau kita doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau ini adalah jamaah, termasuk jamaah aktif kita ya, sering ikut kajian juga, dan beliau ini juga rajin tahsin. Selain di Anas tahsin, dia juga ikut memanggil ustadz dari Darul Arqam. Subhanallah, kadang kita nggak nyangka ternyata beliau ini juga rajin menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni. Kulsub pagi hari ini mengambil tema yaitu mengenai 5 hal yang harus disegerakan. Sebab dalam agama ini ada suatu perbuatan atau sifat tergesa-gesa. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang terlarang itu datangnya dari setan. Itu adalah sifat tergesa-gesa, yaitu sifat yang tidak terpuji. Misalnya apa nih yang terlarang untuk tergesa-gesa ini? Sholat, Pak, masbuk. Ketika seseorang masbuk, maka tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Ketika masuk masjid harus tetap tenang, Pak. Kalau toh ketinggalan rokaatnya, tinggal menyempurnakan, tinggal menambahi kekurangannya. Begitu juga sholat itu sendiri, Pak, tidak boleh tergesa-gesa, karena hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada kebaikan di dalam sholat itu. Ketika kita rukuk maupun sujud, itu sedang digugurkan dosa-dosanya. Dosanya berguguran, maka tidak boleh terburu-buru, tenang itu, Pak. Jadi semua apapun yang dilakukan tergesa-gesa, maka sangat dimungkinkan hasilnya kurang optimal, jauh dari sempurna, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka perlu ada ketenangan dalam melakukan suatu perbuatan, karena ketenangan ini bisa mengarah kepada keselamatan. Sedangkan sifat tergesa-gesa atau terburu-buru bisa mengakibatkan penyesalan. Ya. Sebagaimana pepatah Arab berkata, fitta anni salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam ketenangan
ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Itu pepatah Arab, bukan hadis ya Mbak. Tapi ini bagus, bisa kita jadikan doktrin kita. Jadi menghadapi segala hal hendaknya dengan tenang, jangan terburu-buru. Illa fil khamsin, kecuali 5 perkara. Ini yang justru 5 perkara ini harus disegerakan. Apa kata Nabi SAW? Al-ajalatu minas syaiton, sesungguhnya tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Illa fi khamsati mawadi'a fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah datangnya dari setan, dan sesungguhnya kelimanya itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang 5 tadi ya, itu yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelima itu? Yang pertama yaitu it'amud dhaifi idza nazal, menyegerakan memberi makanan dan minuman ketika ada tamu menginap. Dalam redaksi lain tidak ada kata menginap. Ketika ada tamu, menyegerakan memberi hidangan. Yang kedua yaitu wa tatshizul mayyiti idza mata, yaitu mengurus jenazah ketika meninggal. Yang ketiga wa taswijul binti idza balagot, mengawinkan anak perempuan jika sudah balik. Yang keempat faqada'u daini idza wajab, yaitu menyegerakan membayar hutang ketika jatuh tempo atau sudah waktunya. Dan yang kelima yaitu wa taubatu minat dambi idza farata, yaitu bertobat dari dosa jika sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Jadi ada 5 perkara yang harus disegerakan karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi yaitu it'amu dhaifu idza nazala, menyegerakan menjamu tamu jika ia menginap. Ternyata Pak, dalam Islam itu urusan tamu aja ada aturannya. Nggak boleh tamu itu kok dibiarkan begitu saja. Dipersilahkan duduk, kemudian disegerakan dalam memberi hidangan atau suguhan, atau ditawarkan dahulu. Sebab kadang tamu itu ada yang pemalu Pak. Walaupun sudah disuguhin, dipersilahkan, malu kalau ditanya udah kenyang gitu. Jadi malu. Ya, jadi kalau perlu ditawarkan. Sebab ada kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedatangan tamu, disuguhin paha kambing, ternyata tidak dimakan. Ya. Kalau Pak Eri pasti dimakan kambingnya. Enggak Pak? Takut ya efeknya Pak ya? Jadi boleh ditawarkan dulu. Tapi kalau tempat Pak Bambang mah di meja udah ada makanan. Kalau tempat Pak Bambang udah tinggal dipersilahkan ya Pak.
Jadi sering-sering ke tempat Pak Bambang lah. Jadi sehubungan dengan memberi jamuan kepada tamu ini, sesungguhnya ini termasuk sunnah Rasul, sebagaimana anjuran memuliakan tamu. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna khairakum man ata'amat ta'am." Sesungguhnya orang yang terbaik, kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Jadi memberi makan adalah tanda kemuliaan, dan memuliakan tamu adalah tanda orang beriman. Ini kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Jadi memuliakan tamu ini tanda atau ciri orang yang beriman. Cara memuliakan tamu yaitu tadi, salah satunya adalah memberikan hidangan. Ini yang harus disegerakan. Walaupun hanya sekedar air putih, Pak, nggak apa-apa, Pak. Syukur-syukur ada sampingannya, risol kayak ada Pak Sot kayak ini, risol kayak iya, risolnya Pak Sot, wah mantep. Promosi nih, Pak. Ada biskor gitu ya, jadi ada sampingannya itu lebih baik. Sebab kalau seseorang itu mempunyai makanan ketika ada tamu, tetapi tidak mau menghidangkan, tapi makanan yang layak ya Pak, tidak mau menghidangkan, maka dikatakan oleh Nabi orang yang tidak ada kebaikan. Bayangkan Pak, ketika ada tamu, kita punya hidangan yang layak tapi tidak mau menghidangkan, kata Nabi orang itu tidak termasuk orang yang dalam kebaikan. Kata Nabi, la khaira fiman la yadibhu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memberikan jamuan. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi kan kadang tamu sendiri bilang apa Pak? Nggak usah ngerepotin gitu, nggak usah repot-repot nih. Ya nggak apa-apa, yang penting kita hidangkan. Ini termasuk tanda orang yang baik. Dan perlu diketahui bahwa memberikan jamuan makan kepada tamu ini adalah salah satu jalan menuju surga. Hanya memberi makanan Pak, menghidangkan makanan, salah satu jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas afsus salam wa ta'amut ta'am wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Wahai manusia, kata Nabi, tebarkanlah salam. Gampang kan Pak? Memberi salam gampang ya. Dan bagikanlah atau berikanlah makanan. Kalau ada gampang. Dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannah bis salam. Niscaya pasti masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Masuk surga dengan selamat itu artinya tanpa hisab, hanya dengan 3 perkara: memberikan salam, memberikan makan, dan sholat di waktu malam. Tadkhulul jannah bisalam, masuk surga dengan selamat. Jadi inilah keutamaan, kemuliaan seseorang untuk memberikan hidangan
jamuan kepada tamu. Ya. Walaupun hanya sekedar air putih nggak apa-apa Pak, tapi yang penting membuat tamu itu senang, sehingga nanti akan dimudahkan jalannya ke surga. Itu yang pertama, yaitu satu perkara yang harus disegerakan. Kemudian yang kedua yang harus disegerakan yaitu watatsahiyul mayyiti ida mata, mengurus mayat ketika meninggal. Tidak boleh ditunda-tunda Pak. Makanya di suatu lingkungan itu idealnya harus ada yang bisa mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Itu idealnya Pak, satu RT atau satu RW gitu. Sehingga kalau ada yang meninggal bisa cepat diurus. Nah ini mungkin Pak Anto ada nggak ini, Ketua Rukti ini. Nah ini mesti punya konsep untuk membina, mendidik, memberikan pelajaran untuk bisa mengurus jenazah. Kalau sulit, zaman sekarang kan ada yayasan Pak, ikut yayasan aja yang sudah eksis, yang bisa dipercaya, yang sudah berkali-kali untuk mengurusi, sehingga bisa dengan cepat bisa mengurus jenazah. Kenapa jenazah ini harus disegerakan Pak? Karena kalau jenazah ini orang baik, maka ia diperlihatkan tempat duduknya, yaitu di surga. Kalau orang sudah meninggal, orang baik, maka akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Sebaliknya, kalau orang buruk, orang jahat, maka dia akan meronta-ronta untuk tidak segera dimakamkan, karena dia telah diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini nanti bisa kalau Bapak baca di bab perjalanan roh ketika meninggal, itu seru Pak. Rohnya orang baik, rohnya orang buruk, diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi pengurusan jenazah itu sebisa mungkin harus disegerakan, karena orang yang baik sejatinya ketika meninggal itu istirahat. Sedangkan orang buruk kalau meninggal, orang yang hidup yang istirahat. Paham ya Pak? Orang baik meninggal, dia istirahat. Orang buruk meninggal, kita yang istirahat, yang masih hidup yang istirahat. Saya bacakan hadisnya ya supaya jelas. Ini dari Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jannati fa in takun sholihatan fa khairu tuqaddimu nuha ilaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Jika ia orang soleh, maka kebaikannya yang kalian persembahkan kepadanya. Tetapi jika ia tidak seperti Tetapi jika ia tidak seperti itu, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Jadi maksudnya kalau orang baik meninggal berarti kita memberikan kebaikan karena menyegerakan. Kalau orang meninggal buruk, maka kita menanggung beban sampai jenazah itu dikuburkan. Kasihan orang itu. Nah, orang yang istirahat
orang yang baik disebut istirahat dalam agama dikatakan mustarih. Namanya mustarih. Orang yang istirahat itu mustarih. Dan seandainya orang buruk, maka orang itu disebut mustaroh minhu. Kita beristirahat darinya. Jadi orang yang baik ketika meninggal itu istirahat, sedangkan orang yang buruk meninggal kita istirahat darinya. Ketika Nabi SAW diiringi jenazah melewati beliau, kemudian beliau bersabda, kelak seseorang ketika meninggal dunia, ia akan menjadi mustarih, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, atau menjadi mustaroh minhu, kata Nabi itu, atau menjadikan orang lain nyaman dan tenang. Orang yang meninggal menjadikan orang lain nyaman dan tenang. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustaroh minhu? Nabi SAW bersabda, seorang mukmin ketika meninggal dunia, maka ia beristirahat dan nyaman dari segala beban dunia dan keburukan dunia menuju rahmat Allah. Sebaliknya, seorang fajir, ahli maksiat, ia akan menjadi mustaroh minhu, yaitu manusia beristirahat darinya. Maksudnya apa? Mustaroh minhu itu. Kalau mustarih gampang Pak, orang istirahat, meninggal istirahat, udah. Tapi mustaroh minhu itu kitanya yang istirahat dari keburukan orang-orang tersebut, yang tadinya orang itu berbuat jahat, berbuat buruk, banyak maksiat. Kita istirahat dari orang-orang yang berbuat jahat itu. Nah, itulah dalam mengurus suatu jenazah maka disegerakan, apalagi orang mukmin. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tadi menikahkan anak gadis. Wa taswijul binti iza balagot, menikahkan anak gadis jika sudah ba'at dan sudah ada jodohnya. Ba'at itu artinya sudah mampu dibuahin, sudah balik. Ketika juga ada jodohnya, maka orang tua segera menikahkan. Pak Eri ya? Iya. Ini belum sunat kan? Jadi ini kalau tidak disegerakan bisa menimbulkan fitnah. Maka bagi orang tua yang mempunyai anak gadis, sudah ada jodohnya, sudah balik, maka segeralah dinikahkan. Yang penting sudah mencukupi syarat dan rukunnya. Sebab kalau ditunda-tunda ini akan mengundang kemaksiatan, Pak. Sudah banyak terjadi kan, Pak? Entah bunting lah, entah hamil lah, itu, Pak. Entah apa lagi, Pak. Meteng ya, Pak. Ya, itu akibat ketika sudah ba'at dan sudah ada jodohnya tidak disegerakan. Nah, padahal Pak, seorang anak perempuan itu bisa menjadikan benteng bagi orang tuanya kelak. Khusus untuk anak perempuan ini, Pak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangin oleh seorang ibu dan dua anak.
Jadi ibu ini membawa 2 anak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurma 3 biji kepada mereka, 2 untuk anaknya, 1 untuk ibunya. Maka ketika anaknya sudah makan dan ibunya mau makan, itu diminta sama anaknya. Maka dengan kerelaan ibunya, dia memberikan kurma itu dibagi menjadi 2 untuk kedua anaknya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ini melihat, dia sangat takjub dengan kebaikan ibunya. Maka ketika hal ini diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Innallaha qad au jabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya ketika ibu ini memberikan suapan kepada anaknya, sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya surga dan membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Itulah kebaikan orang tua kepada anaknya, bisa menjaga dan memberikan kegembiraan. Tentu ibunya berkorban, Pak, tidak makan. Inilah yang dibalas oleh Allah dengan pengorbanannya ini, surga dan pembebasan dari neraka. Jadi bagi yang punya anak perempuan yang bisa menjaganya sampai ia menikah, insya Allah berdasarkan hadis itu akan dijamin masuk surga tanpa hisab, Pak. Wong terbebas dari neraka, Pak. Tentu tanpa hisab. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka segerakanlah untuk dinikahkan. Yang penting calonnya agamanya baik, akhlaknya baik. Nabi tidak menanya harta dan pekerjaannya, tapi agama dan akhlaknya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika datang kepadamu seorang pemuda yang mengkhitbah, melamar anak gadisnya, dan engkau ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah segera anak gadismu dengannya. Jika tidak, kata Nabi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan muncul kerusakan yang nyata. Jelas ya, sudah terbukti. Banyak kerusakan-kerusakan akibat tidak disegerakan. Disegerakan ini yang bagaimana, Pak? Tentu bukan ujuk-ujuk itu enggak, Pak, tapi juga tentu perlu persiapan sehingga nanti pada hari hanya ada kemudahan, kematangan dalam melaksanakan akad nikah. Sedangkan di An-Nur ayat 32 itu Allah berkata, wa ankihul ayama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yu'inihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, ini bagi laki-laki, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kata Allah, jika mereka miskin, ini janji Allah nih, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi jangan khawatir, Pak, kalau kita punya anak gadis, ya, segera dinikahkan. Jaminan Allah apa? Allah akan memberikan kemampuan dengan karunia-Nya. Kemampuan ini tidak selalu dengan materi.
apa saja Pak, tetapi yakin pasti dicukupkan dengan pemberiannya, karena Allah Maha luas. Jadi jangan terlalu apa ya Pak ya, jangan terlalu kaku itu dalam menerima lamaran Pak. Selama syaratnya dalam agama terpenuhi, maka disegerakan. Nah, ini tinggal nagih janji Allah, karena Allah janji akan memampukan. Ya, jadi disegerakan Pak. Ya. Kalau yang kedua gimana ya, nggak tahu itu. Nanti dibahas di luar Pak. Tadi yang ketiga. Yang keempat yaitu menyegerakan membayar hutang. Wa qada'ud daini idza wajaba, yaitu menyegerakan hutang ketika sudah jatuh tempo. Nah, ini dulu sudah diterangkan oleh Ustadz Wahyu ya, sangat mendetail mengenai utang piutang itu. Tapi sedikit mungkin akan saya sampaikan 2 atau 3 hadis mengenai hutang piutang itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, hadis riwayat Bukhari, fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik, dikata Nabi ini, paling baik orang itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Orang hutang itu boleh Pak, dalam syariat dibolehkan, dan dia dengan membayar hutang, mengembalikan tepat waktu itu, dikatakan oleh Nabi orang yang paling baik ya. Jadi tepat waktu. Nah, itulah makanya Rasulullah pernah hutang juga Pak. Ini karena dibolehkan, karena Rasulullah juga pernah hutang. Tapi hutang Rasulullah ini untuk kemaslahatan umatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Kalau kita kan hutang untuk pribadi Pak, kadang hutang untuk bayar listrik, ternyata untuk apa? Untuk yang lain ya. Nah, itu menyalahi Pak. Nah, maka orang yang terbaik adalah orang yang dalam pembayaran utangnya, sebab utang ini bisa menjadi penghalang kebahagiaan di akhirat. Nah, ini yang perlu diperhatikan Pak. Kenapa? Karena Allah ikut campur tangan dalam utang piutang ini Pak. Kok bisa Allah campur tangan ini? Sebab orang yang punya niat untuk membayar hutang, niat ini Pak ya, pasti Allah akan mudahkan. Nah, inilah campur tangan Allah. Entah tiba-tiba ada saja itu, entah barangnya laku, entah proyeknya goal, ada saja untuk membayar hutang, karena sudah ada kerentek, sudah ada niat untuk membayar. Jadi nggak sulit. Kata Nabi SAW, innallaha ma'ad daini hatta yakdi dainahu malam yakun fima yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi utangnya dengan niat melunasi, sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukan untuk sesuatu yang dilarang Allah. Jadi sesuai dengan utangnya Pak. Saya katakan tadi, misalnya gajian tanggal 30, tanggal 20 ternyata ada kebutuhan yang lain sehingga habis duit, padahal tanggal 20 itu jatuh tempo listrik, maka mau nggak mau harus nyari pinjaman. Maka ketika dapat pinjaman, gunakan pinjaman itu sebagaimana mestinya, ya untuk membayar listrik, jangan digunakan untuk yang lain. Maka dengan kasus ini pasti Allah akan bantu, karena ini
Riwayat dari Rasulullah SAW. Allah akan bersama orang yang berhutang ketika ada niat untuk membayarnya. Dalam riwayat lain disebutkan hadis dari Maimunah, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anahu lahu azza wa jalla." Siapa yang mengambil utangan lantas ia bertekad melunasinya, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi hutang berhutang itu dibolehkan dalam syariat, tetapi harus berniat untuk melunasi. Kalau kita udah berniat, Allah akan bantu. Sedangkan orang yang mempunyai tanggungan hutang, tapi kalau tidak ada niat, maka ketika orang itu meninggal akan divonis sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mut'imun wa huwa mut'mi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha syariqa." Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pencuri tempatnya di mana, Pak? Di mana, Pak? Neraka, udah. Maka ketika hutang jangan nggak ada niat untuk membayar, harus ada niat, Pak. Sebab kalau sampai meninggal, ya udah tahu tempatnya. Nah, orang yang mempunyai tanggungan hutang, sedang ia diberi kemampuan untuk melunasi untuk melunasi, tapi dia tetap tidak mau melunasi, maka matinya distempel sebagai orang yang zalim. Orang yang tidak bisa mendapatkan baunya surga. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, "Mata'lul ghaniyyi zulmun." Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perlu diperhatikan bahwa hutang piutang itu dibolehkan, akan tetapi kita ya harus tahulah ada pendapatan atau tidak nanti untuk membayar, dan kita juga harus tahu niatnya. Karena satu keperluan atau kebutuhan yang terdesak harus berhutang, tetapi kita harus punya niat untuk membayarnya. Sebab kalau tidak, tadi akan ada dua stempel tadi, Pak, sebagai pencuri atau zalim. Jadi ini termasuk yang disegerakan untuk membayar hutang supaya ketika kita meninggal selamat. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang piutang. Sebagaimana ketika ada sholat jenazah kan diumumkan, yang punya hutang piutang dengan jenazah segera nanti disampaikan kepada keluarganya. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, tadi apa yang pertama tadi adalah memberi makanan, kedua menguburkan jenazah, ketiga menikahkan anak, keempat membayar hutang, kelima adalah bertaubat. Sebentar. Wa taubatu minadz dzambi idza farada. Bertobat dari dosa jika terlanjur berbuat dosa. Inilah urusan yang paling besar di antara kelima yang harus disegerakan tadi, Pak. Taubat jangan ditunda-tunda.
setiap perbuatan dosa baik kecil maupun besar segera bertaubat. Menunda-nunda taubat sama saja seperti menentang takdir, Pak. Karena saat pintu taubat masih terbuka lebar, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bertaubat. Padahal kematian tidak pernah ada yang tahu kapan dan di mana. Nah, ayat yang menjelaskan tidak diterimanya taubat bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 90, Pak. Kita buka suratnya Ali Imran ayat 90. Di situ Allah berfirman, Innalladzina kafaru ba'da imanihim tsummasdadu kufran la yaqbala taubatuhum wa ulaika humuz dhallun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi menambah kekafirannya orang yang tadinya ini orang yang apa, Pak? Mempermainkan agama, Pak. Beriman kafir itu. Tidak akan diterima tobatnya. Kemudian di An-Nisa ayat 18, Pak. An-Nisa ayat 18. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah ia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Ini maksudnya tobat yang ditunda-tunda hingga sampai ajal tiba baru mengatakan tobat. Artinya ini roh sudah di kerongkongan, nggak diterima kata Allah ini tobatnya, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Nah, kalau kita dulu pernah saya sampaikan masalah taubat juga itu ada 8 syarat untuk taubat diterima. Ini panjang, Pak. Jadi makanya nggak saya bawakan mengenai hadisnya. Tapi intinya bahwa taubat itu harus disegerakan. Sebab kalau kita menunda-nunda khawatir, Pak. Sebab kita ajal tidak tahu. Kan banyak orang tiba-tiba meninggal ya, Pak Tri ya. Nah, itulah. Nah, yang terbaik kapan ketika kita bertaubat? Kapan saja. Kapan saja kita bertobat. Tapi Quran juga menginformasikan wabil asharihum yahtarifun, yaitu di akhir malam itu minta ampun dan bertobat. Itu yang sangat sangat paling dekat dengan Allah, karena Allah turun di sepertiga malam akhir dan mengatakan siapa yang mau minta ampun kepadaku maka aku ampuni. Nah, disitulah kita minta ampun dan bertobat kepada Allah menjelang subuh. Itu yang terbaik. Walaupun kapan saja bisa, Pak. Boleh kapan saja, karena kita ada kesempatan kita lakukan. Sehingga ketika ajal datang sudah tenang, Pak. Karena orang yang bertobat itu kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kamala dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Jadi bersih seperti bayi. Nah, itulah makanya tobat ini untuk disegerakan. Nah, itulah kelima yang harus disegerakan. Bagaimana tadi disampaikan oleh Nabi kita SAW, yaitu ada 5.
Yang pertama tadi memberikan jamuan makan, yang kedua mengurus jenazah, yang ketiga menikahkan anak gadis, yang keempat membayar hutang, dan kelima bertaubat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Apa ada pertanyaan atau tambahan, Pak? Silahkan. Mungkin nambah satu, Pak. Boleh, Pak. Menggerakkan melaksanakan sholat di awal waktu. Menyegerakan sholat di awal waktu. Iya. Ya betul, Pak. Itu harus segerakan juga, Pak. Itu terbaik. Tapi hadisnya tadi tidak mencantumkan, Pak. Itu tambahan, boleh, Pak. Karena ya itu satu kebaikan adalah menyegerakan sholat tepat waktu. Terima kasih, Pak Aleh. Ada lagi? Udah mau masuk suruh kan? Pas ya? Masih longgar. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya kita tutup, Pak. Masih ada nggak tambahan, Pak? Kalau menyegerakan minum madu ya boleh. Ya Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah Utang. Kalau arisan gitu, nah itu gimana jatuhnya? Kalau itu kan kita udah dapat duluan misalnya, Iya. tapi masih beberapa kali lagi putaran, berarti kan masih ada yang belum dibayarkan. Betul, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau misalnya si A. arisan itu, misalnya si A meninggal dunia, nah itu gimana tuh hukumnya? Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi sepengetahuan saya, arisan itu memang dibolehkan secara agama, Pak. Tetapi harus ada syaratnya, harus terpenuhi. Jangan nanti ada memberikan beban kepada orang yang mendapatkan arisan. Nanti ada yang menghukumi ini riba. Nah, sekarang bagaimana kalau kita arisan 10 orang misalnya? Saya pertama dapat. Nah, berarti saya mempunyai hutang untuk membayar kepada 9 orang. Nah, akan tetapi ternyata saya meninggal, itu Pak ya. Gimana saya harus menanggung? Gimana? Ahli warisnya itu yang harus melunasi. Nah, inilah resiko, Pak. Atau kalau tidak ada kesepakatan di awal, Pak. Bagaimana seandainya terjadi seperti kasus ini? Nah, ini harus disepakati. Apakah hutangnya lunas atau menjadi tanggung jawab ahli waris? Sebab kalau tidak dilunasin, tidak ada omongan apa-apa, Pak, bahaya bagi orang yang sudah mendapatkan. Karena dia tetap akan menanggung hutang kepada yang belum dapat arisan. Intinya begitu, Pak. Jadi tetap ada tanggungan, Pak. Maka sebaiknya ketika ada masalah keuangan itu dibicarakan dengan keluarga. Jangan terjadi kasus yang kita tidak duga-duga, keluarga jadi tahu. Ini kalau arisannya sedikit, Pak. Nah, kalau banyak, arisan 10 juta kan repot, Pak. Ada 50 orang lagi. Iya, ada lebih beberapa tempat lagi. Nah, maka ini ya sebaiknya, Pak, itu dibicarakan dengan keluarga. Dan saya yakin seorang yang ikut arisan pasti dia juga udah mengukur kemampuannya. Sehingga kalau dia meninggal duluan, insya Allah bisa dilunasi dengan keluarganya. Jadi mengurus jenazah, sebelum jenazah dikuburkan itu sebaiknya semua ubur rampenya, Pak, itu diberesin dulu dengan harta yang meninggal, Pak. Jadi harta, kan orang meninggal punya harta, ya ada yang nggak punya juga sih.
Tapi kalau punya harta, hartanya itu digunakan untuk ngurusin jenazah dulu, Pak. Baik beli kain kafannya, makamnya. Nah itu pakai hartanya orang yang meninggal. Setelah itu baru dibagi waris. Itu. Gitu ya Pak Bambang. Jadi tetap ada tanggungan. Iya Pak. Iya silakan. Kalau negara utang di mana Pak? Alhamdulillah Pak. Negara utang. Jadi ini kasus ya, ada orang kasus ini, ada orang meninggal dunia. Selama ini keluarga nggak pernah tahu. Biasanya kalau jenazah bagi saudara-saudara yang punya utang, Iya. silakan mempunyai ahli waris dan diserahkan. Tapi itu tidak. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian datang seorang misalnya, oh si Anu ada utangnya nih, dan itu utang, ya mungkin utang zaman dulu kan mungkin hanya bisa atau apa kan, ada sepi, Iya. utang kan ada. Dan yang mengikrarkan bahwa dia berhutang itu perempuan, gitu. Ini gimana yang menyikapinya? Ya ada dua Pak. Ya. Yang pertama tentu harus ada bukti dulu Pak. Nah itu yang melegalkan nggak? Harus ada bukti. Sebab kalau nggak ada bukti ya kita nggak tahu mau gimana. Ya. Dan almarhum tidak pernah menyampaikan Kepada keluarganya. keluarga bahwa saya punya utang. Iya Dan itu. kita tidak pernah tahu. Ya. Gitu. Nah itu yang kedua resikonya ada yang meninggal itu Pak. Kenapa dia tidak memberitahukan kepada keluarganya? Nah itu resikonya dia punya hutang. Nah tadi dalam hadis tadi waktu dia punya hutang ada niat apa enggak? Nah kalau dia enggak ada niat, ya itu tadi stempelnya sebagai pencuri atau orang dolim. Kasihan Pak. Maka dalam satu keluarga itu tadi saya katakan masalah ekonomi itu terbuka saja Pak. Sehingga kalau ada apa-apa bisa disegerakan untuk memberesinya. Pertanyaannya sebenarnya saudara itu, sikap keluarga gimana jadinya? Ya, apa? Sikap keluarga kalau memang mempunyai harta Pak, bayar aja Pak. Walaupun tidak ada bukti. Walaupun tidak ada bukti yang kedua itu Pak. Terserah. Dia nanti urusannya dengan Allah. Jadi inti untuk meringankan jenazah. Saya kira itu Pak. Yang satu tadi perlu bukti. Kalau toh tidak ada bukti, keluarga ada harta, ya bayarin aja. Karena di Al-Quran kan jelas ada dicatat. Jadi dicatat kan sebenarnya utang kayak di bank itu. Perintah Al-Quran, bank itu yang melaksanakan perintah Al-Quran harus dicatat, disaksikan oleh dua orang laki-laki. Betul Pak. Laki-laki loh. Iya. Al-Baqarah. Begitu ya, jangan saudara pun enggak. Jadi ya sama dengan saudara pun. Walaupun dengan saudara Al-Baqarah 282 Pak. Iya. Ayat paling panjang itu. Iya. Nanti bisa dibaca itu. Makanya kalau mau aman, kalau hutang piutang, Dicatat. yang hutang itu memberikan ini loh dalilnya, yang berhutang juga harus memahami. Sehingga kalau terjadi hutang piutang itu paham dua-duanya. Al-Baqarah 282 panjang ayatnya. Jadi yang melaksanakan itu bank. Iya. Ada perjanjian utang. Kartu kredit itu kan sebenarnya Itu juga hutang Pak. Kartu kredit iya. kalau meninggal rumah saya serapi. Kalau meninggal rumah, oh iya, itu kan kesepakatan. Baik itu aja ya Pak ya. Udah masuk ya. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.